Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bil ilmi, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat tersebut yang artinya janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak ketahui ilmunya, tidak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita itu dimintai pertanggungjawaban. Nah, untuk itu berdirinya saya di sini ini bukan di dalam rangka tausiah atau memberikan ceramah, tapi ini nasihat buat diri saya pribadi, motivasi buat saya pribadi untuk melakukan hal yang terbaik yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang nasihat, jamaah yang dirahmati Allah, nasihat itu kan ibaratnya kalau teman-teman tahu mirroring ya, punya perangkat di HP, tapi kita pengen melihat aplikasi itu di televisi, itu biasanya disebut mirroring. Atau pengen lihat di di tip mobil gitu ya, di TV mobil, itu mirroring. Nah, mirroring itu ya syaratnya harus di HP-nya sendiri harus ada aplikasi yang mau kita buka, ada file yang harus kita buka gitu. Kalau tidak ada filenya ya apa yang mau kita mirroring gitu ya. Nah, sama seperti nasihat gitu ya, pada saat kita memberikan nasihat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki apa yang mau kita nasihatkan, ya jangan berharap ada perubahan di kawan kita yang kita nasihati gitu ya. Intinya perbaiki diri kita dulu sebelum mengajak orang lain untuk melakukan perbaikan gitu. Ya itu juga ibaratnya kita melempar bola karet ya ke tembok, itu akan kembali kepada diri kita gitu kan. Nasihat itu seperti itu gitu ya. Ibaratnya kalau kita mengajak ke kebaikan, ya kita juga harus baik terlebih dahulu. Contoh sederhana gitu. Contoh sederhana, kalau kita mengajak ke masjid tapi kitanya di luar masjid, kira-kira kita akan diikuti atau tidak gitu. Gitu ya. Nyuruh orang berinfak tapi kitanya pelit, kitanya medit gitu ya. Paling balik ke kita. Lah Anda juga pelit misalkan gitu. Seperti itu. Atau di tempat kerja kita gitu ya. Kan kita biasanya digembar-gembor tentang 4K gitu ya, kebersihan, kerapihan. Kita meminta teman-teman kita untuk melakukan 4K di stationnya masing-masing. Tapi ternyata tempat kerja kita juga berantakan, nggak akan berefek gitu ya. Gitu ya. Nah justru ini juga diancam oleh Allah di dalam surat As-Saff gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun gitu ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan apa-apa yang kamu tidak perbuat gitu. Gitu ya. Ini kena gitu kalau untuk istilahnya kalau di kita tuh calo gitu ya. Ngajak kemana tapi dianya sendiri nggak ikut, nyuruh orang berbuat baik tapi dianya sendiri nggak berbuat baik gitu. Nah pada kesempatan ini juga saya ingin
menyampaikan. Sebetulnya ada dua hal ini tidak berhubungan gitu ya. Tadi yang saya sampaikan ya, pada saat kita mau mengajak ke kebaikan ya kitanya juga harus melakukan perbaikan dulu. Yang kedua ini terkait dengan keresahan ya, keresahan terus terang memang secara pribadi ini keresahan saya dan rasanya sih mungkin ini menjadi keresahan teman-teman terkait dengan kemajuan teknologi gitu ya. Hampir semua aspek kehidupan sekarang sudah dimasuki dengan teknologi yang tinggi gitu ya. Ada internet, medsos, mobil listrik, mobil otonom, terus yang dekat dengan lingkungan kita di tempat kerja, udah ada otomasi, udah ada AI gitu ya. Dengan teknologi tersebut memang betul pekerjaan kita menjadi terbantu gitu ya. Karena teknologi tersebut diciptakan untuk membantu kita untuk melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan itu dengan efisien, dengan lebih cepat, dengan lebih murah gitu ya. Kita sangat terbantu dengan teknologi tersebut gitu ya. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya, nah ini yang membuat kita resah gitu ya. Sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya ya salah satunya kalau yang saya amati banyak ya sisi negatifnya. Ya sisi positifnya juga banyak. Tapi yang kita perhatikan pertama empati dan komunikasi kita kualitasnya jauh menurun. Ya kan? Bisa kita lihat pada saat ketemu teman-teman, pada saat ngobrol teman-teman, HP ini selalu di tangan dan malah mungkin pada saat ngobrol mata kita malah ke HP gitu kan, seringnya begitu, ya nggak? Jadi kita kurang empati pada saat teman mungkin menceritakan sesuatu, kita dengan santainya mata kita tetap ke HP kita gitu. Karena itu salah satu empati kita sudah jauh menurun kualitasnya. Gitu. Begitu juga komunikasi. Merasakan ya teman-teman, atau di rumah coba lihat, di keluarga, di ruang tamu saat kumpul keluarga, suami, istri, anak-anak, HP itu nggak lepas dari tangan, gitu ya. Mungkin si istrinya juga asik, walaupun sama-sama di ruang keluarga, istrinya sibuk lihat Shopee Live gitu ya, yang lagi ada mungkin promo daster gitu ya. Terus si suaminya gitu ya asik nonton orang Pakistan lagi betulin roda gigi yang pecah gitu ya. Biasanya di YouTube tuh ada tuh. Gitu. Asik tuh memang nonton itu. Sementara anak-anaknya mungkin main Mobile Legends gitu. Mereka bersama tapi hatinya nggak ada ikatan. Gitu ya. Ini salah satu dampak negatif dari teknologi yang kita hadapi sekarang. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apa solusi Islam terhadap kondisi seperti ini? Gitu ya. Yakinlah teman-teman, pada saat surat Al-Maidah diturunkan, surat Al-Maidah ayat 3, yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinukum wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Hari ini telah kunsempurnakan Islam sebagai agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Yakinlah semenjak itu Islam itu akan terus menjadi solusi hidup dunia dan akhirat sampai hari kiamat. Gitu ya. Itu jaminan dari Allah. Yang kedua, kita nggak usah berpatah arang, patah semangat gitu ya. Karena dengan keadaan kemajuan teknologi ini
peran manusia ini udah mulai tergantikan ya. Kalau di tempat kerja mungkin lewat otomasi, lewat robotik, tenaga manusia udah mulai tersingkirkan gitu. Terus lewat AI, sekarang coba teman-teman mau nanya apa di AI akan dapat jawaban. Teman-teman saya mau bikin presentasi mengajar tentang apa, tulis asal keywordnya spesifik, lengkap, jadi itu semua Pak. Jadi kalau udah seperti itu, saya perlu lagi nggak teman-teman yang pinter nanti buat bikin presentasi? Udah ada AI. Gitu. Jadi memang kehadiran kita nih terancam gitu. Kalau secara ini ya. Tapi saya katakan tadi, jangan berputus asa gitu ya. Pertama, Islam menjawab bahwa mulai dari agama ini diridhoi oleh Allah menjadi pegangan hidup kita sampai hari kiamat akan menjawab semua permasalahan itu. Yang kedua, yakinlah bahwa karunia dan rahmat Allah itu maha luas, gitu ya. Kita nggak ada rezeki di tempat kerja yang sifatnya formal, di tempat lain ada. Terbukti sekarang kan dengan adanya YouTube, dengan adanya media sosial, teman-teman yang banyak dapat rahmat dan karunia dari situ ya, dari YouTuber dan lain-lain. Termasuk kita juga bisa dapat ilmu dari internet atau YouTube gitu. Nah, yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Tadi setelah yakin bahwa agama ini Islam ya, agama Islam ini akan menjadi bisa menjawab semua perubahan zaman, gitu ya. Yakin bahwa karunia Allah dan rahmat Allah ini maha luas. Terus yang berikutnya tentunya beribadah kepada Allah, esakan Allah, dan jangan syirik kepada Allah, jangan sekutukan Allah, gitu ya. Itu yang paling penting. Dan yang berikutnya supaya kita bisa masuk di semua zaman, berakhlaklah baik, akhlakul karimah, gitu ya. Karena gini lah, dari zaman dulu Rasulullah sukses berdagang karena apa? Karena akhlak beliau kan ya. Salah satunya Allah memberikan akhlak beliau yang mendukung kesuksesan beliau di dalam perniagaan. Berikutnya kalau ada lamaran kerjaan atau lowongan kerjaan gitu ya, dicari calon karyawan spesifikasinya begini, biasanya disampaikan jujur, giat bekerja. Yang dilihat itu adalah sifat-sifat positif gitu ya, akhlak positif gitu. Jadi akhlakul karimah itu ya dari mulai zaman Rasulullah sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Kan kalau bicara masalah kompetensi itu ada 3 katanya ya, pendukung kompetensi, yaitu keahlian atau skill, pengetahuan atau knowledge, dan yang berikutnya attitude. Attitude ini boleh diartikan akhlak lah. Keahlian, skill itu bisa berubah sesuai dengan zaman. Tapi attitude dari mulai zaman Rasulullah sampai kapanpun akan tetap. Iya kan? Dimanapun kita akan perlu orang jujur. Nggak akan pernah nanti ketemu misalkan ada perusahaan butuh karyawan tukang bohong misalkan, nggak ada. Gitu ya. Jadi nilai akhlakul karimah itu harus tetap. Nah, ini jadi teman-teman saya kembali mengingatkan saya, mengajak saya pribadi untuk mengajarkan anak-anak siap dengan hal tersebut. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.